Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Haikal Heriansa dengan NIM 11S21002 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai agama Islam dan ruang lingkupnya. Nah, jadi pada bagian awal saya akan mengkaji sedikit mengenai definisi agama Islam. Definisi agama Islam. Agama ditinjau dari bahasa Sanskrit. Kata agama dapat diartikan dari susunannya, yaitu a artinya tidak dan gama artinya pergi. Artinya tetap di tempat dan diwarisi turun-temurun. Maksudnya agama adalah kepercayaan yang diturunkan dari orang tua dan diwariskan kepada anak keturunannya. Agama dapat diterima dan keturunan ataupun dicari dengan ilmu yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah Islam. Berdasarkan ilmu bahasa atau etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yuslimu, dan islaman, yang artinya juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan muslim yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya salam yang artinya keselamatan dan dimaksud dengan pencerahan dan kedamaian yang diberikan untuk seluruh umat di dunia. Definisi agama Islam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132 yang isinya adalah wabasalla biha Ibrahimu banihi wa ya'kubu ya bani innallahas tofa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum, yang artinya Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam sebagai agamamu, sebab itu janganlah kamu meninggalkan melainkan dalam memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari Islam. Yang pertama adalah dinul haq, kehadiran Islam sebagai kebenaran yang nyata sepanjang zaman. Allah telah mengirimkan hidayah berupa Islam yang menerangi dunia. Yang kedua adalah jalan yang lurus, sebagai tuntunan dan panduan hidup manusia dengan melaksanakan ajarannya. Islam sebagai ajaran dan prinsip hidup yang telah ditetapkan Allah dengan ajaran-ajaran yang telah diwariskan kepada Nabi dan disampaikan kepada manusia. Yang ketiga adalah panggilan Allah, mengutus Rasulnya membawa Islam agar disampaikan dan diajarkan kepada manusia. Jadi agama Islam ini merupakan agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat adalah Islam sebagai bendera. Islam dijunjung tinggi untuk dikibarkan untuk memusnahkan kekafiran dan kemusyrikan. Yang maksudnya adalah Islam sebagai cahaya pencerahan yang menghalau segala kegelapan yang ada di dunia. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan aspek predial atau keimanan terhadap Allah dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Yang kedua adalah syariah. Maksud dari akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Yang kedua adalah syariah, aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Maksudnya adalah syariah merupakan hubungan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeratkan sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkupnya ditulis dalam surah Al-Quran, yaitu yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat 14. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatun fakhalqana alaqatu mudqatan fakhalaqna muf'atan izama wa kasawna izama lahman summa ansha'nahu
khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanu khaliqin, yang artinya kami jadikan manusia dengan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang atau kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang lain Maha Suci Allah dan pencipta yang baik. Maksudnya adalah dalam surah Al-Mu'minun ini untuk penuntun dan pedoman untuk makhluk Allah, untuk seluruh manusia yang ada di bumi. Yang kedua adalah surah Al-Luqman ayat 32 yang berisi diagungkan oleh seluruh alam semesta, yang isinya adalah wa iza ghasyiyahum mujum qattulali da'u Allahu mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila barri faminhum muqtadin wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu fattarin kafur, yang artinya, dan apabila mereka digulungkan oleh ombak seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus beragama Islam. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian dari mereka menempuh jalan yang lurus. Kemudian ada di surah Al-Fat ayat 28 yang isinya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna masjida haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu wa ja'ala min duni zalika fathan qariba, yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yang agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukup Allah sebagai saksi. Di surah Al-Fat ini menunjukkan bahwa agama yang hak dan agar dimenangkan oleh terhadap semua agama maksudnya adalah penyempurna dari seluruh agama. Yang terakhir adalah surah Ali Imran ayat 85 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairi al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Karena di surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa Islam telah diturunkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, dan Islam ini merupakan ruang lingkupnya adalah seluruh umat manusia dan seluruh umat agama. Yang selanjutnya adalah keuniversalan Islam. Maksudnya adalah Islam ini merupakan untuk seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa, seperti dalam surah Al-A'raf. Dan selanjutnya mencerminkan ilmu-ilmu, maksudnya adalah Islam ini mencakup dalamnya ilmu-ilmu yang ada di dunia, seperti dalam surah Al-An'am ayat 38. Dan selanjutnya Islam adalah fleksibel, dapat diterapkan untuk segala waktu dan tempat, umat dan situasi. Dan yang terakhir adalah memelihara jiwa, mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, jarang terjadi pembunuhan, menerapkan ajaran Allah. Maksudnya adalah dengan mengikuti ajaran Islam dan aturan-aturan yang ada di dalamnya, kita dituntut untuk menjadi hak atas semua ajaran-ajarannya. Yang terakhir adalah pokok ajaran Islam, makna iman. Makna iman maksudnya adalah membenarkan dengan hati, mengingkarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Selanjutnya adalah makna Islam yang berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah makna ihsan, yang artinya maksud dari ihsan adalah orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap agama Islam, ketaatan kepada Allah secara kuantitas ibadah dan sunnah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.